Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Lisminanti dan rekan saya Yuyun Sukmawati dan Agnes Nilakisti. Di sini kami akan menjelaskan tentang makalah penyembelihan hewan, akikoh, kurban, haji, dan umroh serta hikmah-hikmahnya. Di mana dalam materi ini merupakan materi yang ada di PAI SMP. Langsung untuk penjelasan pertama. Penyembelihan hewan. Apa sebenarnya arti dari penyembelihan hewan itu sendiri? Penyembelihan hewan dilakukan dengan cara memotong bagian leher menggunakan pisau atau benda tajam agar hilang nyawanya. Penyembelihan ini dilakukan dengan cara memotong urat saluran pernafasan dan saluran makanan. Memotong hewan atau menyembelih hewan ini dapat dilakukan dengan cara sederhana dan cara yang tradisional. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama adalah dari penyembelih. Penyembelih hewan ini haruslah orang yang beragama Islam dan tahu cara penyembelihan hewan yang benar menurut agama Islam serta menyebutkan nama Allah. Yang kedua adalah hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih di sini adalah haruslah hewan yang halal. Jikalau ada hewan yang haram disembelih meskipun dengan asma Allah, hukumnya tetap haram. Seperti babi. Babi hukumnya asalnya itu haram, tapi disembelih itu tetap hukumnya aslinya adalah haram. Yang ketiga, alat untuk menyembelih. Alat untuk menyembelih dalam hal ini ada 3 kriteria. Yang pertama adalah tajam atau tidak tumpul sehingga tidak menyakiti hewan. Yang kedua adalah terbuat dari kayu, batu, besi atau logam dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan bahan alat untuk menyembelih itu berasal dari gigi, tulang maupun dari kuku. Selanjutnya, untuk yang keempat, ketentuan dalam penyembelihan hewan itu adalah bagian tubuh yang disembelih. Di sini dibedakan menjadi 2, yaitu bagian tubuh yang disembelih di bagian leher dan yang kedua bagian hewan yang tidak disembelih di bagian leher karena hewan itu liar ataupun jatuh ke lubang. Namun pada syarat ini ditentukan penyembelihan itu haruslah hewan itu mati seketika. Hikmah penyembelihan hewan. Lalu bagaimana hikmah dari penyembelihan hewan itu? Yang pertama adalah apabila hewan itu disembelih di bagian pernafasan, di bagian urat saluran pernafasan dan saluran makanan, maka itu darahnya akan mengalir, tidak mencemari daging. Berbeda dengan hewan yang apabila dibunuh atau dimakan dengan cara dicekik atau dipukul, maka darahnya itu akan mengalir serta mengotori dagingnya. Yang kedua, menyebutan nama asma Allah ini berfungsi untuk sebagai wujud rasa keikhlasan kita. Yang ketiga, tuntutan untuk menggunakan benda tajam ini bertujuan agar kita sebagai penyembelih itu tidak menyakiti hewan yang kita sembelih. Dan yang terakhir adalah anjuran untuk menyembelih pada bagian leher ini supaya lebih cepat mati pada hewan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas lanjutannya itu tentang akikoh. Akikoh merupakan penyembelihan hewan atas kelahiran bayi yang baru lahir sebagai wujud rasa syukur kita. Ketentuannya untuk waktu penyelenggaraan akikoh ini adalah disunahkan 7 hari setelah kelahiran bayi tersebut. Yang kedua, untuk ketentuan jumlah banyaknya hewan, untuk laki-laki adalah 2 ekor kambing dan untuk perempuan adalah 1 ekor kambing. Lalu sunah-sunahnya apa saja? Sunahnya adalah sebelum penyembelihan hewan disunahkan untuk berdoa. Yang kedua, sebelum daging ini disedekahkan disunahkan untuk dimasak terlebih dahulu. Lalu apa sih hikmah-hikmah dari penyembelihan akikoh ini? Yang pertama adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas kelahiran bayi tersebut. Yang kedua, mengajak manusia untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal masa kehidupan. Yang ketiga, merupakan rasa kepedulian sosial terhadap yang lain. Dan selanjutnya untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya adalah berkurban. Berkurban menurut bahasa Arab yaitu qarraba yuqarribu qurbanan, yang artinya mendekat. Jadi dapat dipahami bahwa kurban adalah usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta membuang batas-batas yang membatasi diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketentuan-ketentuan dalam berkorban itu? Yang pertama, untuk ketentuan dan jenis syarat hewan yang dikorbankan adalah hewan yang tidak cacat. Yang kedua, syarat bagi sang orang yang berkorban adalah orang Islam, baligh Islam dan berakal sehat serta dia tidak kesusahan atau perlu berutang dalam menyediakan hewan berkorban tersebut.
Lalu untuk sunnah dari berkorban, yang pertama adalah membaca basmalah dan sholat kepada Nabi. Yang kedua adalah berdoa agar korban tersebut diterima. Yang ketiga adalah membaca takbir. Dan yang keempat, disunahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan sedikit dari daging atau hewan yang dikorbankan dan lainnya untuk disedekahkan. Untuk yang keempat adalah larangan dalam berkorban. Yang pertama, bagian dari apapun hewan yang dikorbankan, baik dari panitia maupun orang yang berkorban, tidak boleh untuk dijual. Yang kedua, bagi orang yang berkorban karena nazar, maka dia tidak boleh memakan daging tersebut maupun menjual bagian dari daging korban, meskipun itu hanya kulitnya. Lalu untuk hikmah dari berkorban, sebagai bukti ketaatan kita kehadap Allah, sebagai wujud rasa syukur kita kehadap Allah, menjauhkan diri kita dari sifat tamak, terus menjembatani kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat, dan tentunya masih banyak yang lain-lainnya yang sudah dijelaskan di dalam makalah. Sekian presentasi dari kami, dari saya tentunya nanti akan dilanjutkan oleh Agnes Nilakisti tentang haji dan Yuni Sukmawati tentang umroh serta hikmah-hikmah haji dan umroh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah haji. Yang pertama adalah pengertian haji. Haji secara bahasa berarti menyengaja, sedangkan secara istilah haji adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan maksud beribadah ikhlas, mengharap keridhaan Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika seseorang mukmin telah memenuhi syarat tertentu namun ia tidak segera melaksanakan ibadah haji, maka ia berdosa karena telah melalaikannya. Hukum melaksanakan haji yang wajib ini hanya satu kali, sedangkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah sunnah. Yang selanjutnya, syarat wajib haji. Ada 5 syarat wajib haji yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang akan melaksanakan haji. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Yang dimaksud dengan mampu di sini yaitu sehat jasmani dan rohani, memiliki biaya yang cukup dan bekal perjalanan yang cukup, adanya kendaraan yang diperlukan, aman dalam perjalanan, dan mempunyai pengetahuan tentang haji. Dan syarat yang terakhir yaitu bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Selanjutnya adalah syarat sah haji. Ada 4 syarat sah haji. Yang pertama yaitu dikerjakan sesuai waktunya, yaitu pada bulan Syawal dan sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua yaitu melaksanakan rukun haji secara urut. Jadi rukun-rukun haji dilaksanakan secara urut atau tertib. Yang ketiga terpenuhi syarat-syarat, seperti contoh terpenuhinya syarat-syarat tawaf, syarat-syarat sa'i, dan sebagainya. Yang terakhir adalah dikerjakan di tempat yang ditentukan, seperti melaksanakan tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i atau berlari-lari kecil di Bukit Safa sampai Bukit Marwah, itu harus di tempat yang ditentukan. Ada 6 rukun haji. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam adalah tertib. Ihram yaitu berniat di dalam hati sambil memakai pakaian putih yang tidak dijahit untuk mengerjakan haji atau umroh. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya. Nah, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan dan satu helai lagi disarungkan. Sedangkan untuk perempuan berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah adalah berhenti di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dimulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad dengan syarat-syarat berikut seperti: yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, Ka'bah di sebelah kiri orang yang tawaf. Yang keempat, dimulai dari Hajar Aswad. Yang kelima, dilakukan di Masjidil Haram.
Yang keenam, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, tawaf ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf yang tawaf yang termasuk rukun haji. Yang kedua adalah tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru pertama kali sampai di Mekah dan melihat Ka'bah. Yang ketiga, tawaf sunnah, yaitu tawaf yang bisa dilakukan kapan saja. Yang keempat adalah tawaf nazar, yaitu tawaf yang dinazarkan. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan atau tawaf yang dilakukan saat akan meninggalkan kota Mekah. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sarfa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i ini dilakukan setelah pelaksanaan tawaf. Syarat-syarat sa'i antara lain didahului dengan tawaf, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah, dan yang ketiga dikerjakan sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul artinya mencukur atau memotong sebagian rambut kepala. Yang rukun haji yang terakhir yaitu tertib, yaitu pelaksanaan rukun-rukun haji ini harus urut mulai dari ihram, kemudian wukuf, yang ketiga tawaf, dan keempat sa'i, dan kelima tahallul ini harus dilakukan secara urut. Pembahasan selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan-perbuatan dalam ibadah haji yang harus dilaksanakan selama ibadah haji dilakukan, dan apabila ada yang tertinggal dapat diganti dengan dam atau denda. Nah, hal-hal yang termasuk wajib haji ini yang pertama adalah ihram dari mikot. Ihram dari mikot ini baik mikot zamani maupun mikot makani. Mikot zamani ialah batas waktu pemakaian ihram, yakni sejak tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan mikot makani adalah batas tempat menggunakan baju ihram. Yang wajib haji kedua yaitu bermalam di Muzdalifah, dan yang ketiga bermalam di Mina. Yang keempat yaitu melempar jumroh. Nah, melempar jumroh ini ada itu jumroh ula, wusta, dan akobah dengan menggunakan batu kerikil sebanyak 7 butir. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari larangan ihram. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Selanjutnya yaitu sunnah haji. Sunnah haji adalah perbuatan-perbuatan yang dianjurkan selama melaksanakan ibadah haji. Sunnah haji ini yang pertama yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Yang kedua yaitu mandi sebelum ihram. Yang ketiga sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang keempat membaca bacaan talbiyah. Yang kelima mencium hajar aswad. Yang keenam melakukan tawaf kudum, dan yang terakhir yaitu menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum. Selanjutnya yaitu larangan haji. Larangan haji ini terdiri dari larangan khusus bagi jamaah pria, dan larangan khusus bagi jamaah wanita, dan larangan bagi pria dan wanita. Yang pertama yaitu larangan bagi jamaah pria, yaitu 1. Dilarang memakai pakaian berjahit selama ihram. Yang kedua, dilarang memakai tutup kepala sewaktu ihram. Dan yang ketiga, dilarang memakai sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu ihram. Yang kedua, larangan khusus bagi wanita. Larangan ini meliputi larangan memakai tutup muka atau cadar dan larangan memakai sarung tangan. Selanjutnya yaitu larangan bagi pria dan wanita. Larangan-larangan ini meliputi memotong dan mencabut kuku, memotong atau mencukur rambut kepala, mencabut bulu badan lainnya, menyisir rambut kepala, dan sebagainya. Yang ketiga, memakai harum-haruman pada badan, pakaian, maupun rambut kecuali yang dipakai sebelum ihram. Yang keempat, memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam keadaan ihram. Yang kelima, mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain, atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar. Yang keenam, bercumbu rayu syahwat atau bersenggama. Yang ketujuh, mencaci maki, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, dan lain-lain. Dan yang kedelapan,
memotong atau menebang pohon, atau menabur segala macam yang tumbuh di tanah suci. Yang selanjutnya yaitu dam atau denda. Dam secara bahasa berarti darah, sedangkan secara istilah adalah menyembelih hewan ternak sebagai tebusan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, macam-macam dam ini tergantung jenis pelanggarannya. Nah, jenis-jenis pelanggaran ini, yang pertama, orang yang meninggalkan wajib haji berarti melakukan pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama, tidak ikhram dari mikot. Yang kedua, tidak bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, tidak bermalam di Mina. Yang keempat, tidak melempar jumroh. Yang kelima, tidak melakukan tawaf wada'. Yang keenam, terlambat hadir di padang Arafah. Dan yang ketujuh, mengerjakan haji secara tamattu atau qiron. Nah, denda apa yang harus dibayarkan? Denda yang harus dibayarkan yaitu menyembelih seekor kambing. Jika tidak bisa, maka bisa diganti dengan puasa 10 hari, yaitu 3 hari puasa di tanah suci dan yang 7 hari adalah ketika telah sampai di negaranya. Pelanggaran yang kedua yaitu orang yang berburu binatang atau membunuh binatang yang ada di tanah suci. Nah, denda yang harus dibayarkan yaitu menyembelih binatang yang semisal, atau bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang yang dibunuh, atau berpuasa dengan menghargakan binatang yang dibunuhnya dengan beberapa gatan kurma. Nah, seperempat gatan kurma ini sama dengan 1 hari puasa. Pelanggaran yang ketiga yaitu orang yang memotong pepohonan. Nah, denda yang harus dibayarkan kepada orang yang telah memotong pepohonan ini yaitu yang pertama, menyembelih 1 unta apabila pohon yang dipotongnya besar, dan menyembelih 1 kambing apabila pohon yang dipotongnya pohon kecil. Pelanggaran yang keempat yaitu orang yang melakukan senggama suami istri. Senggama ini apabila dilakukan sebelum tahlul awal, maka hajinya batal. Dan apabila dilakukan setelah tahlul awal, maka denda yang harus dibayarkan yang pertama yaitu menyembelih unta atau sapi, atau menyembelih 7 kambing, atau bersedekah seharga unta atau 7 sapi, atau 7 kambing, atau puasa seharga unta atau sapi. Tiap-tiap 1 mud sama dengan 1 hari puasa. Pelanggaran yang terakhir yaitu orang yang sedang haji terhalang oleh sesuatu sehingga tidak dapat menyempurnakan atau meneruskan ibadah haji. Nah, denda yang harus dibayarkan oleh seseorang ini yaitu menyembelih hewan kurban. Selanjutnya yaitu macam-macam haji. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu, dan yang ketiga haji qiron. Haji ifrad adalah haji yang dikerjakan dengan cara melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua haji tamattu. Haji tamattu adalah cara melaksanakan haji dengan mengerjakan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, dan setelah selesai barulah mengerjakan haji. Dan yang ketiga, haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Jadi dalam hal ini melakukan ikhram dari mikot dengan niat untuk haji sekaligus umroh. Yang terakhir yaitu tata urutan pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama ikhram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga mabit di Musdalifah, yang keempat melempar jumroh Aqobah, yang kelima tawaf ifadah, yang keenam mengerjakan sa'i, yang ketujuh tahlul, yang kedelapan bermalam atau mabit di Mina, dan yang terakhir tawaf wada. Demikian presentasi tentang haji, dan akan dilanjutkan dengan presentasi tentang umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nila Gisti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afifah dan Mbak Yuyun, ialah mengenai tentang ibadah umroh. Yang pertama ialah pengertian ibadah umroh. Umrah secara bahasa berarti ziarah, yang artinya berkunjung atau bertamu. Orang yang sedang umrah atau haji dikatakan sebagai tamu Allah. Ibadah ini juga disebut dengan haji kecil. Hukum melaksanakan umrah ialah fardu ain atau wajib bagi laki-laki atau perempuan yang mampu.
untuk umroh kedua dan seterusnya hukumnya sunnah. Syarat dan rukun umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat dalam ibadah haji, sedangkan rukun umroh agak berbeda. Rukun umroh antara lain ialah ihram, yaitu niat hendak melakukan ibadah umroh. Yang kedua tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga sya'i. Yang keempat tahallul, mencukur atau menggunting rambut paling sedikit 3 helai. Yang terakhir ialah tertib atau berurutan. Selanjutnya ialah tata urutan pelaksanaan ibadah umroh, yaitu melakukan ihram dengan niat umroh dari mikot makani yang telah ditentukan. Yang kedua, masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali, sekali putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Selesai tawaf dilanjutkan dengan sya'i antara Bukit Safa dan Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa dan Marwah dihitung 1 kali. Sya'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Selesai sya'i dilanjutkan tahallul. Dengan demikian bebaslah kita dari segala larang ihram. Tahallul juga menandai selesainya umroh. Waktu umroh setiap hari sepanjang tahun adalah waktu umroh. Hanya saja di bulan Ramadan umroh lebih utama daripada bulan-bulan lainnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi yang artinya berumroh di bulan Ramadan pahalanya menyamai ibadah haji. Poin C ialah hikmah haji dan umroh. Hikmah haji antara lain ialah mengikhlaskan seluruh ibadah. Yang kedua, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan jannah. Yang ketiga, menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, menyaksikan bagaimana manfaat bagi kaum muslimin. Yang selanjutnya, saling mengenal dan saling menasihati. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebarkan ilmu Allah, memperbanyak ketaatan, menunaikan nazar, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin, juga memperbanyak zikir kepada Allah, berdoa kepadanya, dan menunaikan manasik dengan sebaik-baiknya. Sedangkan hikmah umroh antara lain dapat menghapus kesalahan-kesalahan dari kita yang melaksanakannya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, antara satu ibadah umroh dengan ibadah umroh lainnya merupakan penghapus dosa dan kesalahan yang diperbuat di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.